Waalaikumsalam. Ada yang nggak masuk gak? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Pembahasan kali ini yaitu tentang ibadah haji. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Sukma dipimpin doanya. Istaizu saya bina kau doa. Minta salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang ibadah haji. Apa yang kalian tahu tentang haji? Berpergian Berpergian ke Mekah, Madinah, ke Madinah, menyempurnakan rukun Islam. menyempurnakan rukun Islam. Sebelum mengenal rukun haji, syarat-syarat wajib haji, kita terlebih dahulu mengenal apa pengertian ibadah haji. Haji adalah mengajak mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, dapat digarisbawahi yaitu dalam waktu yang telah ditentukan. Berarti ibadah haji ini waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Ada ketentuan waktu dan tempatnya. Nah, apa sih hukum mengerjakan ibadah haji? Nah, hukum mengerjakan ibadah haji yaitu wajib ain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Ada yang bisa bantu bacain? Aku. Ya, silakan Sukma. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, terima kasih Sukma. Nah, hukum mengerjakan ibadah haji yaitu wajib ain. Nah, berarti apabila ditinggalkan mendapatkan dosa karena telah lalai atas kewajibannya. Digarisbawahi bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Berarti tidak wajib bagi orang yang tidak sanggup atau tidak mampu. Nah, itu adalah salah satu syarat wajib haji. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat wajib haji. Yang pertama beragama Islam. Nah, yang pertama beragama Islam berarti apabila kafir melaksanakan ibadah haji hukumnya haram. Nah, nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua berakal. Nah, berarti tidak wajib haji bagi orang yang tidak berakal atau orang gila. Nah, yang ketiga yaitu balik. Berarti tidak wajib haji bagi anak-anak. Tapi boleh nggak anak-anak melaksanakan ibadah haji? Boleh.
besar, sudah dewasa, mereka wajib melaksanakan haji kembali. Kemudian yang keempat itu merdeka. Berarti tidak wajib haji bagi budak dan hamba sahaya. Sama seperti balik, budak dan hamba sahaya itu boleh melaksanakan ibadah haji. Tetapi apabila sudah merdeka, mereka wajib melaksanakan ibadah haji lagi. Nah, kemudian yang kelima yaitu puasa atau mampu. Nah, berarti tidak wajib haji bagi orang yang tidak mampu. Nah, mampu di sini ada 3 kategori. Ada mampu harta, mampu fisik, dan mampu secara mental. Yang pertama harta. Mampu secara harta, dia bisa membiayai dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, ya, berangkat ke Mekah dan pulangnya. Secara fisik, mampu melaksanakan ibadah haji, ya, sekiranya ia tidak sakit gitu waktu melaksanakan ibadah haji, itu termasuk mampu. Nah, kalaupun mohon maaf dia tidak bisa berjalan, tetapi ada kendaraan yang bisa membawa dia untuk beribadah haji, itu boleh gitu, hukumnya wajib juga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu secara mental, berarti dia termasuk sehat mentalnya, termasuk kepada berakal yang kedua. Kemudian yang ketiga rukun haji. Nah, rukun haji yang pertama yaitu ihram. Nah, ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh. Nah, apa itu ihram? Niat Memulai mengerjakan haji atau umroh. Nah, ihram adalah niat. Nah, bagaimana niat mengerjakan ibadah haji? Nah, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma bihajjah. Nah, ini adalah niat melaksanakan ibadah haji. Nah, rukun haji yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf artinya hadir. Hadir mulai tergelincir matahari pada waktu zuhur tepat di tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tawaf. Nah, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Berarti dimulai, ini misalkan Hajar Aswad, kemudian mengelilingi sampai Hajar Aswad itu 1 hitungannya, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi 2 sampai 7 kali putaran. Nah, dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Nah, Hajar Aswad Ka'bah hendaknya berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Nah, kemudian yang keempat yaitu sa'i. Nah, sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali hitungannya. Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah 7. Nah, berakhir di Marwah. Kemudian yang kelima yaitu tahallul. Nah, tahallul adalah mencukur dan menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Kemudian yang keenam yaitu tertib, mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun yang di atas. Berarti yang pertama ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Nah, selanjutnya wajib haji. Nah, wajib haji yang pertama yaitu ihram dari miqat. Nah, ihram apa tadi? Berniat. Nah, berniat dari miqat. Nah, miqat adalah tempat yang ditentukan dan masa tertentu. Nah, miqat adalah tempat yang ditentukan dan masa tertentu.
berarti ada wajib haji, yaitu berniat pada mikotnya. Pembahasan tentang mikot ada di slide berikutnya. Sekarang kita bahas tentang wajib haji. Yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Nah, kapan? Yaitu di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang Arafah. Nah, hari raya haji itu tepat pada tanggal 10 Zulhijjah sesudah hadir di Padang Arafah, sesudah wukuf. Nah, wukuf itu sampai terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, malamnya bermalam di Musdalifah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Nah, yang ketiga melontar 3 jumroh yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 dengan 7 batu kecil. Nah, harus batu, tidak boleh benda yang lain. Nah, kemudian yang kelima yaitu bermalam atau mabit di Mina. Yang keenam itu tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf sewaktu akan meninggalkan Mekah. Kemudian yang ketujuh menjauhkan diri dari muharramat ihram. Apa muharramat? Ada yang tahu? Ya, muharramat adalah hal-hal yang dilarang atau yang diharamkan selama melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya yaitu mikot haji. Apa tadi mikot? Ketentuan waktu atau tempat. Nah, ada mikot zamani dan ada mikot makani. Mikot zamani adalah ketentuan masa atau waktu disahkannya, yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, tepat pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian ada mikot makani. Nah, mikot makani adalah ketentuan tempat. Tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Nah, di mana mikotnya? Yang pertama Mekah. Mekah adalah mikot yang tinggal di Mekah. Nah, Mekah adalah mikot bagi orang yang tinggal di Mekah. Jadi orang yang tinggal di Mekah hendaknya ia ihram di rumah masing-masing. Orang Mekah yang akan melaksanakan ibadah haji, ia harus sudah berniat dari rumahnya masing-masing. Kemudian yang kedua Zulhulaifah. Nah, Zulhulaifah adalah mikot bagi orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Nah, apabila orang yang datang dari arah Madinah sudah sampai di Zulhulaifah, ia harus sudah berihram, harus sudah berniat. Kemudian yang ketiga yaitu Zuhfa. Zuhfa ialah mikot orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. Nah, orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi itu mikotnya di Juhfa. Tetapi menurut buku ini, kampung Juhfa itu nama kampung. Nah, kampung Juhfa itu sudah rusak. Nah, kemudian di dekat kampung Juhfa itu ada namanya kampung Rabik. Nah, dialihkanlah orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, mikotnya di Rabik. Nah, apabila sudah sampai Rabik, mereka harus sudah berihram. Kemudian yang keempat, Yalamlam. Yalamlam adalah nama bukit dari beberapa bukit Tuhamah. Nah, bukit ini adalah mikot yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. Nah, kita orang Indonesia itu mikotnya di Yalamlam. Nah, apabila kapal orang Indonesia sudah bertentang dengan bukit Yalamlam, bertentang itu sudah berhadapan, maka mereka harus sudah berihram. Nah, selanjutnya yaitu muharramat haji dan dam. Muharramat adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan ibadah haji. Nah, apabila
salah satu muharramat dilanggar, nah ia wajib membayar dam atau denda. Nah, apa aja muharramat haji? Yang pertama, bersenggama dan pendahuluannya seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, dengan hawa nafsu, berbicara tentang seks antara suami dan istri dan sebagainya yang berhubungan dengan seksual. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu. Kemudian yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi perempuan. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu memakai harum-haruman seperti minyak rambut. Nah, nggak boleh pakai minyak rambut, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai deodoran yang mengandung parfum. Kemudian yang kelima yaitu menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Nah, bila terpaksa menutup kepala maka ia wajib membayar dam. Boleh bagi laki-laki memakai penutup kepala karena hajat, tapi harus membayar dam atau denda. Kemudian yang keenam yaitu melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Nah, nggak boleh tuh kalau mau ibadah haji aja dulu selesaiin. Nah, kalau mau nikah gitu, niatnya harus diluruskan. Kemudian yang ketujuh yaitu memotong rambut dan kuku, menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur atau memotong baik rambut kepala dan lain-lain dilarang dalam keadaan ihram. Nah, baik rambut kepala, rambut ini dan rambut ini itu nggak boleh memotong kuku. Nah, kemudian yang ketujuh, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan, itu nggak boleh. Nah, apabila salah satu dilanggar maka harus membayar dam. Nah, apa itu dam? Dari segi bahasa, dam berarti darah. Nah, sedangkan menurut istilah dam adalah mengalirkan darah. Berarti menyembelih hewan. Nah, hewannya apa aja? Kambing, unta, sapi, seperti hewan kurban. Nah, di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Jadi menyembelihnya di sana. Nah, tetapi apabila tidak mampu untuk membeli hewan ini seperti kambing, unta atau sapi, boleh dibayar dengan berpuasa 10 hari. Nah, 3 hari di tanah haram di Mekah. Nah, yang sisanya setelah melaksanakan ibadah haji. Nah, itu bisa dibayar sebelum tanggal 10 bulan haji. Nah, selanjutnya yaitu sunnah haji. Tadi kita sudah bahas rukun haji, wajib haji, sekarang sunnah haji. Nah, yang pertama yaitu membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki, bagi perempuan cukup terdengar oleh telinganya sendiri. Nah, bagi laki-laki harus keras, harus lantang. Nah, bagi perempuan cukup terdengar oleh telinganya sendiri. Nah, ini lafaz talbiyah. Bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh bareng-bareng? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini adalah lafaz talbiyah. Kemudian yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Berdoanya yaitu meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan syurga dan diberi perlindungan dari siksa
neraka. Kemudian yang ketiga membaca zikir sewaktu tawaf. Nah, ini merupakan zikir tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian yang keempat yaitu sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Nah, itu sunnah. Kemudian yang ketiga masuk ke Ka'bah. Nah, jarang ya ada orang yang berkesempatan masuk ke Ka'bah. Tapi semoga ketika kita pergi untuk ibadah haji, semoga kita diberikan kesempatan untuk masuk Ka'bah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam manasik haji. Ada 3 macam. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu, dan haji qiran. Nah, haji ifrad adalah mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Mendahulukan haji daripada umroh dan pengerjaannya itu secara terpisah. Misalkan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji, nanti umrohnya di tahun depan, gitu. Nah, haji ifrad ini yang biasanya paling sering digunakan. Kemudian yaitu yang kedua haji tamattu. Haji tamattu adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji, dan umroh dilaksanakan pada musim haji. Nah, jadi mendahulukan umroh daripada haji. Nah, melaksanakan umrohnya di musim haji. Nah, caranya ihram di tempat mikotnya, misalkan dari Indonesia berarti berihram di Yalamlam. Nah, kemudian selesaikan semua urusan haji. Nah, apabila sudah selesai, terus ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ihramnya di Makkah. Selanjutnya yaitu haji qiran. Haji qiran adalah mengerjakan haji dan umroh dengan sekaligus. Jadi amalannya satu dengan 2 niat. Nah, niat haji dan umroh. Nah, dan mengerjakan sekalian urusan haji. Nah, urusan umroh dengan sendirinya termasuk ke dalam pekerjaan haji. Jadi mengerjakan ibadah hajinya itu disekaliguskan. Nah, kemudian dengan 2 niat, yaitu niat haji dan umroh. Selanjutnya yaitu ada latihan soal buat kalian. Jadi teknisnya saya bacakan. Nah, kalau misalkan bisa jawabnya, boleh angkat tangan terus jawab. Nah, siap? Siap, Bu. Siap ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan rukun haji dengan tertib. Nah, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Boleh. Ya, Sukma, silakan. Yang pertama tadi ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Betul. Nah, yang pertanyaan nomor 2, dalam ibadah haji terdapat rukun haji yaitu ihram. Nah, ihram adalah Berniat. berniat. Yang ketiga, sebutkan mikot bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia. Tangan. Betul, ya Lamlam. Dan yang keempat, bacakan lafaz talbiyah. Silakan Okta. Ya, soalnya kecil banget Okta. Kenapa lagi sakit? Pertanyaan yang kelima, sebutkan macam-macam manasik haji. Ada berapa tadi? Manasik 3. haji? 3. Yang pertama Haji Qiran. haji ifrad. Yang kedua
Tamatu, yang ketiga Tiran. Ya, semua sudah paham ya tentang haji. Insya Allah. Nah, Bu. insyaallah. Nah, selanjutnya saya punya kata-kata yang pertama, kata-kata yang bunyinya, percayalah sesuatu yang kamu usahakan pasti akan dimudahkan. Kamu akan merasakan bahwa Allah menyayangimu dari setiap usahamu. Kenapa? Karena Allah pasti akan membantu. Nah, jadi jangan pernah bilang kalau Allah nggak sayang sama kita karena Allah kasih cobaan ke kita. Padahal Allah kasih cobaan ke kita karena Allah tahu kita mampu. Nah, cobaan itu untuk mengangkat derajat kita. Jadi ujian untuk naik kelas gitu. Jadi jangan pernah bilang kalau Allah nggak sayang sama kita. Sayangnya kita itu lebih mendahulukan mengeluh daripada mengusahakan itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dah.